Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di CKD Majalengka. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana asal-usul Kabupaten Majalengka. Pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, sampai dengan abad ke-15, di wilayah Kabupaten Majalengka terbagi menjadi 3 kerajaan. Yang pertama, Kerajaan Talaga Manggung, yang dipimpin oleh Sunan Corenda atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Parung. 2. Kerajaan Raja Galuh, yang dipimpin oleh Prabu Cakraningrat. 3. Kerajaan Sindang Kasih, dipimpin oleh seorang putri bernama Nyi Rambut Kasih. Terdapat banyak cerita rakyat tentang ketiga kerajaan tersebut, yang sampai dengan saat ini masih hidup di kalangan masyarakat Majalengka. Selain cerita rakyat yang masih diyakini, juga terdapat situs, makam-makam, dan benda-benda purbakala, yang kesemuanya itu selain menjadi kekayaan daerah, juga dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Kerajaan Talaga Manggung, Raja Batara Gunung Picung. Kerajaan Hindu di Talaga berdiri pada abad ke-13 Masehi. Raja tersebut masih keturunan Ratu Galuh yang bertahta di Ciamis. Dia adalah putra kelima. Juga ada hubungan darah dengan raja-raja di Pajajaran, atau dikenal dengan Raja Siliwangi. Sunan Talaga Manggung putra Pandita Prabu Dharma Suci, putra Batara Gunung Picung, putra Surya Dewata, putra bungsu dari Maharaja Sunda Galuh Prabu Ajiguna Linggawisesa, 1333 sampai 1340. Di Galuh Kawali Ciamis. Penguasa kerajaan Sunda Galuh biasanya digelari Siliwangi. Daerah kekuasaannya meliputi Talaga, Cikijing, Bantarujeg, Lemah Sugih, Maja, dan sebagian selatan Majalengka. Pemerintahan Batara Gunung Picung sangat baik. Agama yang dipeluk rakyat ini adalah agama Hindu. Pada masa pemerintahannya, pembangunan prasarana, jalan, perekonomian telah dibuat sepanjang lebih 25 km, tepatnya dari Talaga sampai Salawangi, di daerah Cakrabuana. Bidang pembangunan lainnya, perbaikan pengairan di Cigowong yang meliputi saluran-saluran pengairan semuanya di daerah Cikijing. Tampuk pemerintahan Batara Gunung Picung berlangsung selama 2 windu. Raja berputra 6 orang, yaitu Sunan Cungilak, Sunan Benda, Sunan Gombong, Ratu Panggongsong Ramahyang, Prabu Dharma Suci, Ratu Mayang Karuna. Akhir pemerintahannya kemudian dilanjutkan oleh Prabu Dharma Suci. Raja Dharma Suci disebut juga Pandita Prabu Dharma Suci. Dalam pemerintahan raja ini, agama Hindu berkembang dengan pesat. Abad ke-13. Nama dia dikenal di kerajaan Pajajaran, Jawa Tengah, Jayakarta, sampai daerah Sumatera. Dalam seni pantun banyak diceritakan tentang kunjungan tamu-tamu tersebut dari kerajaan tetangga ke Talaga. Apakah kunjungan tamu-tamu merupakan hubungan keluarga saja tidak banyak diketahui. Peninggalan yang masih ada dari kerajaan ini antara lain benda perunggu, gong, harnas atau baju besi. Pada abad ke-19 Masehi, beliau wafat dengan meninggalkan 2 orang putra, yakni Begawan Garasiang dan Sunan Talaga Manggung. Raja Sunan Talaga Manggung. Tahta untuk sementara dipangku oleh Begawan Garasiang. Namun dia sangat mementingkan kehidupan, kepercayaan sehingga akhirnya tak lama kemudian tahta diserahkan kepada adiknya Sunan Talaga Manggung. Tak banyak yang diketahui pada masa pemerintahan raja ini, selain kepindahan dia dari Talaga ke daerah Cihaur Majan. Sunan Talaga Manggung merupakan raja yang terkenal sampai sekarang karena sikap dia yang adil dan bijaksana, serta perhatian terhadap agama Hindu, pertanian, pengairan, kerajinan, serta kesenian rakyat. Hubungan baik terjalin dengan kerajaan-kerajaan tetangga maupun kerajaan yang jauh, seperti misalnya dengan Kerajaan Majapahit, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Cirebon maupun Kerajaan Sriwijaya. Dia berputra 2, yaitu Raden Pangrurah dan Ratu Simbar Kancana. Raja wafat akibat penikaman yang dilakukan oleh suruhan Patih Palembang Gunung bernama Centang Barang. Kemudian Palembang Gunung menggantikan Sunan Talaga Manggung dengan beristrikan Ratu Simbar Kencana.
Tidak berapa lama kemudian Ratu Simbar Kencana membunuh Palembang Gunung atas petunjuk Hulu Balang Citra Singa dengan tusuk konde sewaktu tidur. Dengan meninggalnya Palembang Gunung, kemudian Ratu Simbar Kencana menikah dengan keturunan Panjalu bernama Raden Kusumalaya Ajar Kutamanggu dan dianugerahi 8 orang putra, di antaranya yang terkenal sekali ialah Sunan Parung. Raja Ratu Simbar Kencana. Sekitar awal abad ke-14 Masehi, dalam tampuk pemerintahannya agama Islam menyebar ke daerah-daerah kekuasaannya. Dibawa oleh para santri dari Cirebon, juga diketahui bahwa tahta pemerintahan waktu itu dipindahkan ke suatu daerah di sebelah utara Talaga, bernama Walang Suci, dekat kampung Buniasih, Desa Kagok, Banjaran. Ratu Simbar Kencana setelah wafat digantikan oleh putranya Sunan Parung. Raja Sunan Parung. Pemerintahan Sunan Parung tidak lama, hanya beberapa tahun saja. Hal yang penting pada masa pemerintahannya adalah sudah adanya perwakilan pemerintahan yang disebut Dalem. Antara lain ditetapkan di daerah Kulur, Sindang Kasih, dan Jerokaso Maja. Sunan Parung mempunyai putri tunggal bernama Ratu Sunyalarang atau Ratu Parung. Kerajaan Islam Talaga pengaruh Kesultanan Cirebon. Raja Ratu Sunyalarang. Sebagai putri tunggal, dia naik tahta menggantikan ayahandanya Sunan Parung dan menikah dengan turunan putra Prabu Siliwangi bernama Raden Ranggamandri atau lebih dikenal dengan Prabu Pucuk Umum. Pada masa pemerintahannya, agama Islam sudah berkembang dengan pesat. Banyak rakyat yang memeluk agama tersebut hingga akhirnya baik Ratu Sunyalarang maupun Prabu Pucuk Umum memeluk agama Islam. Agama Islam berpengaruh besar di daerah-daerah kekuasaannya antara lain Maja, Raja Galuh, dan Majalengka. Prabu Pucuk Umum adalah Raja Talaga kedua yang memeluk agama Islam. Hubungan pemerintahan Talaga dengan Cirebon maupun kerajaan Pajajaran baik sekali. Sebagaimana diketahui, Prabu Pucuk Umum adalah keturunan dari Prabu Siliwangi. Karena dalam hal ini ayah dia yang bernama Raden Munding Sari Ageng merupakan putri dari Prabu Siliwangi. Jadi pernikahan Prabu Pucuk Umum dengan Ratu Sunyalarang merupakan perkawinan keluarga dalam derajat keempat. Hal terpenting pada masa pemerintahan Ratu Sunyalarang adalah Talaga menjadi pusat perdagangan di sebelah selatan. Raja Ranggamandri atau Prabu Pucuk Umum. Dari pernikahan Raden Ranggamandri dengan Ratu Parung, Ratu Sunyalarang putri Sunan Parung, saudara sebapak Ratu Pucuk Umum, suami Pangeran Santri, melahirkan 6 orang putra, yaitu Prabu Haur Kuning, Sunan Wanaperih, Dalem Lumaju Agung, Dalem Panuntun, Dalem Panaikan, akhir abad ke-15. Penduduk Majalengka telah beragama Islam. Dia sebelum wafat telah menunjuk putra-putranya untuk memerintah di daerah-daerah kekuasaannya, seperti halnya Sunan Wanaperih memegang tumpuk pemerintahannya di Walang Suci, Dalem Lumaju Agung di kawasan Maja, Dalem Panuntun di Majalengka, sedangkan putra pertamanya Prabu Haur Kuning di Talaga, yang selang kemudian di Ciamis. Kelak keturunan dia banyak yang menjabat sebagai bupati, sedangkan Dalem Panaikan dulunya dari Walang Suci, kemudian berpindah-pindah menuju Riung Gunung, Sukamenak, Nunuk, Cibodas, dan Kulur. Prabu Pucuk Umum dimakamkan di dekat Situ Sangyang, Kecamatan Talaga. Raja Sunan Wanaperih. Terkenal Sunan Wanaperih di Talaga sebagai seorang raja yang memeluk agama Islam. Dia berputra 6, yaitu Dalem Cager, Dalem Kulanata, Apun Surawijaya atau Sunan Kidul, Ratu Radea, Ratu Putri, Dalem Wangsa Goparana. Diceritakan bahwa Ratu Radea menikah dengan Arya Saringsingan, sedangkan Ratu Putri menikah dengan putra Syekh Abdul Muhyi dari Pemijahan bernama Syekh Sayyid Fakih Ibrahim, lebih dikenal Sunan Cipager. Dalam Wangsa Goparana pindah ke Sagalaherang Cianjur. Kelak keturunan dia ada yang menjabat sebagai bupati seperti Bupati Wira Tanudatar I di Cikindul. Sunan Wanaperih memerintah di Walang Suci, tetapi dia digantikan oleh putranya Apun Surawijaya. Maka pusat pemerintahan kembali ke Talaga.
Putra Apun Surawijaya bernama Pangeran Ciburui atau disebut juga Sunan Ciburui atau dikenal juga dengan sebutan Pangeran Surawijaya, menikah dengan putri Cirebon bernama Ratu Raja Kartadiningrat, saudara dari penambahan Sultan Sepuh III Cirebon. Pangeran Surawijaya dianugerahi 6 orang anak, yaitu Dipati Suwarga, Mangunjaya, Jayawirya, Dipati Kusumayuda, Mangunnagara, Ratu Tilar Nagara. Ratu Tilar Nagara menikah dengan Bupati Panjalu, Kerajaan Panjalu Ciamis, yang bernama Pangeran Arya Sacanata, yang masih keturunan Prabu Haurkuning. Pengganti Pangeran Surawijaya ialah Dipati Suwarga, menikah dengan Putri Nunuk dan berputra 2 orang, yaitu Pangeran Dipati Wiranata dan Pangeran Secadilaga, atau Pangeran Raji Pangeran Surawijaya, wafat dan digantikan oleh Pangeran Dipati Wiranata, dan setelah itu diteruskan oleh putranya Pangeran Sacanata, Eyang Ragasari, yang menikah dengan Ratu Cirebon menggantikan Pangeran Sacanata. Arya Sacanata memerintah lebih kurang tahun 1762. Kerajaan Sindangkasih. Keberadaan Kerajaan Sindangkasih pada tahun 1480 atau pertengahan abad ke-15. Kerajaan Sindangkasih disebutkan dalam berbagai naskah babat di tanah Sunda. Dalam masa pemerintahan Dipati Ukur, Sindangkasih disebut sebagai Umbul Sindangkasih. Istilah umbul setara dengan kabupaten sekarang. Catatan dari Kerajaan Sumedang Larang bahwa Sindangkasih merupakan bagian dari wilayah kerajaannya. Kerajaan Sindangkasih dipimpin oleh seorang ratu, yaitu Ratu Nyi Rambut Kasih. Ia anak dari Ki Gedeng Sindangkasih, yang berasal dari kata gede ing Sindangkasih. Sindangkasih merupakan salah satu umbul dalam pemerintahan Bupati Wedana Dipati Ukur. Dipati Ukur adalah seorang bangsawan penguasa tatar Ukur pada abad ke-17. Dipati Ukur adalah Bupati Wedana Priangan yang pernah menyerang VOC di Batavia atas perintah Sultan Agung dari Kesultanan Mataram pada tahun 1628. Serangan itu gagal dan jabatan Dipati Ukur dicopot oleh Mataram. Untuk menghindari kejaran pasukan Mataram yang akan menangkapnya, Dipati Ukur dan pengikutnya hidup berpindah-pindah dan bersembunyi hingga akhirnya ditangkap dan dihukum mati di Mataram. Umbul Sindangkasih yang dipimpin Ki Somahita atau Tumenggung Tanubaya terlibat dalam penangkapan Dipati Ukur. Tumenggung Tanubaya menjadi umbul Sindangkasih, yaitu garda pertahanan. Kesultanan Mataram ditatar Pasundan yang merupakan wilayah Ukur dengan Bupati Wedana Dipati Ukur. Umbul Sindangkasih adalah satu dari 3 umbul wilayah Ukur yang tidak patuh pada Dipati Ukur, hingga melaporkan Dipati Ukur ke Sultan Agung Mataram. Penangkapannya adalah 3 umbul dari Priangan Timur, yaitu Umbul Sukakerta Ki Wirangwangsa, Umbul Cihaurbeti Ki Asta Manggala, dan Umbul Sindangkasih Ki Somahita. Dipati Ukur kemudian dibawa ke Mataram dan oleh Sultan Agung dijatuhi hukuman mati pada tahun 1632. Berdasarkan data yang dikirim Rangga Gempol III pada masa VOC, maka kekuasaan Prabu Gesan Ulun meliputi Sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Bandung. Batas di sebelah timur adalah garis Cimanuk sampai Cilutung, ditambah Sindangkasih, daerah Muara Cideres ke Cilutung. Di sebelah barat, garis Citarum sampai Cisokan. Batas di sebelah selatan laut, namun di sebelah utara diperkirakan tidak meliputi wilayahnya karena telah dikuasai oleh Cirebon. Berdasarkan data surat dari Rangga Gempol III, menunjukkan data bahwa wilayah Sindangkasih, Majalengka kota sekarang adalah bagian dari Kerajaan Sumedang Larang. Kerajaan Raja Galuh. Kerajaan Raja Galuh berada di Kecamatan Raja Galuh, kurang lebih 35 km arah timur dari pusat kota Majalengka. Desa Raja Galuh adalah sebuah kerajaan di bawah wilayah kekuasaan Kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu Kerajaan Raja Galuh di bawah tampuk pimpinan seorang raja yang terkenal. Agama yang dianutnya adalah agama Hindu. Pada tahun 1482 Masehi, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati mengembang Islam di Jawa Barat dengan secara damai. Namun dari sekian banyak kerajaan di Tatar Pasundan, hanya Kerajaan Raja Galuh yang sulit untuk ditundukkan. Setelah Kerajaan Cirebon memisahkan diri dari wilayah Kerajaan Pajajaran, maka pembayaran upeti dan pajak untuk Kerajaan Cirebon dibebaskan.
Tetapi untuk Kuningan, pajak dan upeti masih berlaku. Untuk penarikan pajak dan upeti dari Kuningan, Prabu Siliwangi mewakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari kerajaan Raja Galuh. Akhirnya Prabu Cakraningrat mengutus patihnya yang bernama Adipati Aryakiban ke Kuningan. Tetapi ternyata Adipati Kuningan yang bernama Adipati Awangga menolak mentah-mentah, tidak mau membayar pajak dengan alasan bahwa Kuningan sekarang masuk wilayah kerajaan Cirebon, yang sudah membebaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Sebagai akibat dari penolakannya, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dan Adipati Aryakiban. Dalam perang tanding keduanya sama-sama dikjaya. Kekuatannya seimbang sehingga perang tanding tidak ada yang kalah ataupun yang menang. Tempat perang tanding sekarang dikenal sebagai desa Jalaksana, artinya jaya dalam melaksanakan tugas. Syekh Syarif Hidayatullah mengutus anaknya Arya Kemuning yang dikenal sebagai Syekh Jainal Akbar alias Bratakalana untuk membantu Adipati Awangga dalam menghadapi Adipati Aryakiban. Dengan bantuan Arya Kemuning, akhirnya Adipati Aryakiban dapat dikalahkan. Adipati Aryakiban melarikan diri dan menghilang di daerah pasawahan sekitar Telaga Remis. Sebagian prajuritnya ditahan dan sebagian lagi dapat meloloskan diri ke Raja Galuh. Semenjak kejadian tersebut, kerajaan Raja Galuh segera menghimpun kekuatannya untuk memperkokoh pertahanan manakala ada serangan dari kerajaan Cirebon. Sebagai pengganti Adipati Aryakiban ditunjuk Arya Mangkubumi Demang Jagapatih Demang Raksapura dan dibantu oleh Patih Loa dan Dempu Awang, keduanya berasal dari dataran Cina. Syekh Syarif Hidayatullah melihat kerajaan Raja Galuh berkesimpulan bahwa prajurit Cirebon tidak akan mampu menaklukkan Raja Galuh kecuali dengan taktik yang halus. Hal ini mengingat akan kesaktian Prabu Cakraningrat. Akhirnya Syekh Syarif Hidayatullah mengutus 3 orang utusan, yakni Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, dan Pangeran Dogol, serta diikut sertakan ratusan prajurit. Pengiriman utusan dari Cirebon dengan segera dapat diketahui oleh Prabu Cakraningrat. Beliau pun segera menugaskan Patih Loa dan Dempu Awang untuk menghadangnya. Saat itu pun terjadilah pertempuran sengit, tetapi prajurit Cirebon dapat dipukul mundur. Melihat prajurit Cirebon kocar-kacir, maka majulah Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, dan Pangeran Dogol. Terjadilah perang tanding melawan Patih Loa dan Dempu Awang. Perang tanding tidak kunjung selesai karena kedua belah pihak seimbang kekuatannya, yang akhirnya pihak Cirebon mundur dari daerah Raja Galuh. Prajurit Cirebon terus-menerus berupaya menyerbu kota Raja Galuh. Pertahanan Raja Galuh semakin lemah sehingga Raja Galuh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat melarikan diri, sementara anaknya Nyi Putri Indang Sari tidak ikut, serta dengan ayahnya. Ia pergi ke sebelah utara, sekarang dikenal dengan desa Cidenok. Di Cidenok, Nyi Putri tidak lama, ia teringat akan ayahnya. Nyi Putri sadar apapun kesalahan yang dilakukan oleh Sang Prabu Cakraningrat, Sang Prabu adalah ayah kandungnya, yang sangat ia cintai. Ia pun berniat menyusul ayahnya, tetapi di tengah perjalanan, Nyi Putri dihadang oleh prajurit Cirebon yang dipimpin oleh Pangeran Birawa. Nyi Putri dan pengawalnya ditangkap kemudian diadili. Pengadilan akan membebaskan hukuman bagi Nyi Putri dengan syarat mau masuk Islam. Akhirnya semua pengawalnya masuk Islam, tapi Nyi Putri sendiri menolaknya. Maka Nyi Putri Indang Sari ditahan di sebuah gua. Alkisah menghilangnya Adipati Aryakiban yang cukup lama akibat kekalahannya oleh Adipati Awangga saat perang tanding. Ia timbul kesadarannya untuk kembali ke Raja Galuh untuk menemui Prabu Cakraningrat dan meminta maaf atas kesalahannya. Namun yang ia dapatkan hanyalah puing-puing kerajaan yang sudah hancur luluh. Ia menangis sedih, penuh penyesalan. Ia merenungkan nasibnya di pinggiran kota Raja Galuh. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Batu Jangkung atau Batu Tinggi. Di tempat itu pula akhirnya Adipati Aryakiban ditangkap oleh prajurit Cirebon, kemudian ditahan dan dipenjarakan bersama Nyi Putri Indang Sari di sebuah gua yang dikenal dengan Gua Dalem, yang berada di daerah Kedung Bunder, Palimanan. Dikisahkan bahwa Nyi Putri Indang Sari dan Adipati Aryakiban meninggal di gua tempat ia dipenjarakan, Gua Dalem. Kisah lain keduanya menghilang. Pada tahun 1819 dibentuk Keresidenan Cirebon yang terdiri atas Keregenaan atau Kabupaten Cirebon, Kuningan, Bengawan Wetan, Galuh, Ciamis sekarang, dan Maja. Kabupaten Maja adalah cikal bakal Kabupaten Majalengka.
Pembentukan Kabupaten Maja berdasarkan Besluit atau Surat Keputusan Komisaris Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 23 tanggal 5 Januari 1819. Kabupaten Maja adalah gabungan dari 3 distrik, yaitu Distrik Sindangkasih, Distrik Talaga, dan Distrik Raja Galuh. Kabupaten Maja beribu kota di Kecamatan Maja sekarang. Bupati pertama Kabupaten Maja adalah Raden Tumenggung Dendanegara. Kabupaten Maja mencakup wilayah Talaga, Maja, Sindangkasih, Raja Galuh, Palimanan, dan Kedongdong. Perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Pada tanggal 11 Februari 1840, keluar surat Stadsbelan nomor 7 dan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 2 yang menjelaskan perpindahan ibu kota kabupaten ke wilayah Sindangkasih, yang kemudian diberi nama Majalengka. Kemudian nama kabupaten disesuaikan dengan nama ibu kota kabupaten yang baru, dari Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka. Pemberian nama Majalengka atau dari mana asal-usul Majalengka masih menjadi misteri. Namun Majalengka menurut legenda adalah ucapan Majane Langka dari pasukan Cirebon serta Pangeran Muhammad dan Siti Armilah. Mereka tidak menemukan buah maja setelah hutan pohon maja dihilangkan oleh Nyi Rambut Kasih, Ratu Kerajaan Sindangkasih, dalam buku sejarah Majalengka. Nama Majalengka bila diartikan dalam bahasa Jawa kuno yaitu kata maja, merupakan nama buah, dan kata lengka yang berarti pahit. Jadi kata Majalengka adalah nama lain dari kata Majapahit. Majalengka sebagai ibu kota kabupaten selanjutnya semakin dikuatkan dengan adanya surat Stadsbelan 1887 nomor 159 mengatur dan menjelaskan tentang batas-batas wilayah dari kota Majalengka. Masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang sekitar 1942 sampai 1945 di Majalengka ditandai dengan adanya eksploitasi Romusa dan pembangunan lapangan terbang militer. Demikianlah cerita asal-usul Kabupaten Majalengka. Banyak berbagai versi dan sumber yang menceritakan. Semoga dapat menjadi pelajaran dan menambah wawasan kita. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekurangan, dan ada kekeliruan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.